Bagaimana cara kita untuk mempersatukan kaum muslimin? Kembali kepada agama kita, kembali kepada agama, kembali kepada Islam, kembali kepada Islam, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan atas dasar menurut kita, tidak. Bukan atas dasar menurut saya, menurut antum, menurut kita, menurut mereka, tidak, tapi menurut salafus saleh. Itu menurutnya ini atas pemahaman siapa? Di sini nanti pemisahan antara sesat dan tidak sesat. Ada kelompok yang mengaku bermanhaj salaf, tapi mereka berkeras menerapkan syariat Islam di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Sesuatu yang diinginkan seluruh kaum muslimin, kita hidup di negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Semua kaum muslimin menginginkannya. Hanya cara untuk mencapai, menuju ke sana, kita harus secara syariat juga. Kan kita mau menegakkan hukum Islam di negeri-negeri kaum muslimin, harus kita menempuh cara secara syar'iyah. Jangan menempuh cara yang diharamkan atau tidak syar'i. Sama seperti kita semuanya ini bersemangat untuk memerangi kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang miskin. Mari kita tempuh cara rame-rame ngerampok dan maling. Boleh apa tidak? Walaupun tujuannya, tapi kita harus menempuh cara syariah. Mari kita bekerja, mari kita berusaha, kemudian memerangi kemiskinan yang ada pada kita dan pada saudara kita. Semuanya setuju, bagus, walillahil hamd. Tetapi harus ditempuh cara-cara syar'iyah. Apa yang kita lakukan selama ini bukan syar'iyah, tapi bid'iyah. Bid'ah. Karena itu mulai dari sekarang kita harus melangkah dari min ke ilah, dari min ke ilah, minasyirki ila tauhid, dari syirik menuju kepada tauhid, minal bid'ah ila sunnah, dari bid'ah menuju kepada dari bid'ah menuju kepada sunnah, minal haram ila al halal, minal syarr ila al khair, min dan ila, min dan ila, min dan ila. Ini istilah para ulama salaf yang kemudian dipopulerkan, dimasyhurkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihim jami'an. Jadi para ulama salaf membuat istilah min dan ila, min dan ila, dari dan kepada, dari yang merubah, memperbaiki, membuat kemaslahatan pada umat, dari tauhid menuju kepada dari syirik menuju kepada tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah, dan begitu sus. Min ila. Kalau kita ke dan kepada, dari dan kepada. Ya, kita ingin menegakkan syariat Islam di negeri-negeri kaum muslimin, maka harus kita tempuh cara yang syar'iyah. Kemudian kembali lagi pertanyaannya, kitanya ini siapa? Sama seperti tadi yang berpolitik. Yang berpolitik kita ini siapa? Demikian juga yang akan merubahnya. Kalau bentuknya itu negara, negeri, siapa? Saya, antum, atau ustadz-ustadz, para dai, para mubaligh, para penceramah? Tidak. Siapa yang merubahnya?
Siapa yang merubahnya? Al-umara. Umara merubah karena mendapat hidayah dari Rabbul Alamin. Umara merubah karena dakwah al-ulama. Ulama yang memberikan penjelasan, didakwakan. Bukan saya, bukan antum, bukan, yang mempunyai kewibawaan di hadapan umat. Umara yang mengerti tentang din, yang mampu menjawab segala syubhat yang ada di kepala manusia yang menentang hukum-hukum Allah. Itu hanya ulama. Saya, antum gak bisa menjawab syubhat mereka. Malah jangan-jangan kita masuk ke dalam syubhat mereka. Akhirnya karena bodoh kita menempuhlah cara-cara yang tidak syar'i. Bukan kita menasihati ulama, menasihati umara, malah kita mencaci maki umara. Akhirnya terjadi pertikaian, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Walhasil, apa yang selama ini kita tegakkan bukan syar'iyah, tapi bid'ahiyah. Para sahabat telah berpecah belah sepeninggal Rasulullah SAW. Dusta, bohong. Seperti perpecahan antara Muawiyah dan Ali, dusta, bohong. Sedangkan kita diperintah untuk mengikuti sahabat. Kubu mana yang harus kita ikuti, Muawiyah atau Ali? Ini kejahilan yang luar biasa. Kebohongan plus kejahilan. Tidak pernah sahabat berpecah belah. Tidak pernah persahabat berpecah belah. Enggak ada. Ada kubu? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada perselisihan ijtihadiyah. Sama seperti perselisihan para ulama. Batal tidak wudu ketika menyentuh perempuan. Sebagian madhab mengatakan batal, sebagian lagi tidak batal. Apa para ulama itu berpecah belah? Tidak. Demikian juga antara Ali dan Muawiyah, ijtihadiyah, tidak berpecah belah dalam agama. Semuanya mereka mengatakan Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Semuanya mereka meyakini adanya takdir Allah. Semuanya mereka meyakini bahwa manusia punya usaha, punya ikhtiar, pilihan. Semuanya mereka meyakini bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, dan hambalah yang mengerjakannya, dan hamba mempunyai hak untuk memilih. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba, bukan oleh Allah. Ini sesat dan menyesatkan, karena menafikan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya? Para sahabat semuanya meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Para sahabat semuanya yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Adakah Ali mengatakan Muawiyah sesat, keluar dari manhajnya? Tidak. Demikian juga sebaliknya? Tidak. Tapi perselisihan ijtihadiyah yang kedua-duanya menurut Ahlus Sunnah berijtihad dan mujtahid, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Bukan perpecahan dini yang manhaj atau akidah. Yang kita bicarakan perpecahan, perselisihan yang disebut dalam hadis itu perselisihan manhajiyah dan perselisihan akidah. Perselisihan manhaj dan perselisihan al-aqidah.